CNN Indonesia Taekwondo Championship naik kelas dari tahun sebelumnya dari level C ke level B tahun lalu atau edisi perdana CNN Indonesia Taekwondo 2024 diikuti 250 klub dari 5 provinsi. Tahun ini jumlah peserta berasal dari 17 provinsi. Dan kita telah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia Teddy Zuhairi. Selamat siang Teddy. Teddy, bagaimana jalannya pertandingan di sana hari ini? Ya, selamat siang Elvira. Saya tidak bisa dengar begitu jelas suara dan pertanyaan Anda. Tapi kalau tanyakan suasana dan suasana yang ada di Gor Ciracas, Jakarta Timur, ini di acara CNN Indonesia Taekwondo Championship 2025 yang kedua. Ini adalah suasananya dan kalau boleh dibilang sini tegang, kemudian teriakan-teriakan dari para supporter dan pengunjung yang melihat pertandingan di sini. Mungkin ini boleh dibilang di sini tempatnya orang saling pukul diperbolehkan ya. Tapi ini karena pertandingan seperti yang saya sampaikan tadi, ini merupakan CNN Indonesia Taekwondo Championship yang kedua tingkat nasional di tahun 2025 yang memperebutkan piala dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dan informasi yang saya dapatkan bahwa acara ini digelar selama 3 hari berturut-turut dari tanggal 14, 15 dan juga 16 yang akan berakhir pada hari Minggu 16 November 2025 ini. Dan bisa saya sampaikan juga Elvira bahwa ini merupakan wadah untuk menjaring bakat dari berbagai lokasi di Nusantara. Dan informasi juga yang saya dapatkan peserta cukup antusias untuk mengikuti ajang dari CNN Indonesia Taekwondo Championship yang kedua memperebutkan Piala Menpora ini. Dan ada 2.500 orang yang berpartisipasi karena ini tingkatnya nasional. Ini datang dari 17 provinsi yang ada di tanah air, tidak hanya dari Jakarta, Jawa, Sumatera, tapi juga ada yang datang dari Kalimantan. Dan untuk berbincang sedikit informasi lebih banyak yang akan saya dapatkan dari panitia, saya sudah hadir bersama Bapak Denny Tanot. Selamat siang Pak Denny. Selamat siang. Pak Denny, ini yang kedua. Tahun 2024 cukup antusiasme juga cukup tinggi. Saya sempat hadir tahun lalu dan membludak pesertanya. Boleh dijelaskan untuk tahun ini Pak? Ya, untuk tahun ini kita kan ada batasan dari PBTI. Jadi ini batas maksimal yang diwajibkan PBTI untuk para peserta. Ya. Kalau kemarin kan tahun lalu itu pesertanya mulai dari anak-anak sampai juga tingkat profesional atau sudah dewasa. Tahun ini bagaimana dan berapa kelas yang dipertandingkan? Ya, tahun ini sama dari tingkat pemula dan prestasi. Dan kelas itu sudah dengan aturan dari Competition Rule Taekwondo, dia sudah ada kelas-kelasnya tersendiri. Cuma dibagi untuk POMSE, kategori POMSE, dan kategori kirurgi. Kalau POMSE itu jurus gitu. Nah ini kan juga dibilang bahwa lebih banyak pesertanya dari tahun lalu, kemudian juga sampai diadakan juga yang kedua di tahun ini. Bagaimana dengan antusiasmenya sendiri Pak? Ya ini luar biasa ya. Kalau kita nggak batasi ini pasti nambah terus pesertanya. Makanya dibatasi dengan ada SK dari PBTI. Ya kita mengikuti aturan itu. Untuk hari ini pertandingannya apa aja nih Pak? Ini kalau sekarang ini kan namanya kirurgi untuk fight. Tadi POMSE jurus udah selesai. Nah ini untuk kelas prestasi. Ya. Pak Doni, sukses untuk acaranya sampai hari Minggu nanti ya. Semoga lancar. Terima kasih Pak Doni. Kita akan berbincang dengan beberapa juga peserta. Kalau lihat kamera akan melihat keluar, ini beberapa peserta yang sudah berlomba mendapatkan medali, berfoto bersama keluarganya. Ini karena momen bangga. Dan saya akan berbincang sedikit dengan beberapa peserta juga yang sudah tanding tadi dan mendapatkan medali emas. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, ada yang dari tingkat pemula, ada juga yang memang menjadikan profesi untuk menjadi atlet nasional karena ini tingkatnya tingkat nasional. Saya dengan bersama salah satu peserta yang kalau dilihat dari medalinya, punten boleh lihat ya, ini dapat medali emas cukup berat ini ya. Lumayan nih kalau ditimbang nih. Namanya siapa nih? Saya Zaki dari klub BTC Fighter. Ya, Zaki. Kalau boleh tahu. Oh ya, Zaki kelas berapa? Saya kelas 8. Umur? Umurnya 14. Oke, Zaki kelas 8. Boleh tahu nggak? Ini kan banyak banget nih cabang olahraga. Tapi kenapa Taekwondo yang kamu pilih? Karena menurut saya Taekwondo jalur yang paling gampang untuk mendapatkan prestasi. Selain itu saya juga bekal untuk bela diri.
Udah sering atau baru pertama kali ikut kejuaraan ini? Baru pertama kali. Apa kiat-kiatmu baru pertama kali ikut tapi langsung dapat medali emas nih? Nah, rajin latihan terus bangga. Ini kan pertama kali juga buat Zaki. Gimana pendapat Zaki soal CNN Indonesia Taekwondo Championship yang kedua ini? CNN Champion ini sangat mewah ya. Terus ramai juga dari mana aja Jawa. Dari sekolah Zaki sendirian atau ada teman yang lain juga? Ada temennya. Ada teman yang lain juga? Iya. Oke, Zaki terima kasih, sukses terus mudah-mudahan. Ini mau dijadiin profesi nggak? Menjadi atlet mungkin? Nah, insya Allah. Insya Allah. Baik Zaki, selamat ya. Ini kita juga berbincang dengan, coba berbincang, cari tahu dengan informasi dari orang tuanya. Karena kalau kita tahu kan, anak muda sekarang ini kehidupannya kalau selain sekolah, kumpul, juga main gadget. Tapi kita pengen tahu apa alasan orang tua kemudian mendorong putra-putrinya untuk ikut cabang olahraga ini dan juga ikut berpartisipasi di CNN Indonesia Taekwondo Championship yang kedua ini. Selamat siang dengan Ibu. Saya dengan Ibu Rita. Ibu Rita, ini kan kalau boleh dibilang nih Bu, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, banyak sekali anak-anak muda sekarang juga yang sudah terpapar teknologi, lupa untuk olahraga, lupa untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang positif ya. Tapi Ibu melihat putra Ibu, ini pertama kali ikut terus dapat medali emas. Apa yang Ibu lihat atau Ibu berikan dukungan untuk putra Ibu ini? Yang pasti saya senang sekali ya, Zaki ibaratnya mau benar-benar bergabung di taekwondo karena pertama sih yang paling utama ya lebih mudah untuk ngambil jalur prestasi itu lebih mudah yang satu. Yang kedua jauh dari gadget yang pastinya. Yang ketiga paling tidak Zaki punya bekal buat nanti dia ke depan. Kita kan nggak tahu ya untuk bela dirinya itu seperti apa nanti buat ke depan sih, seperti itu aja sih. Itu aja. Ibu, kalau Ibu sendiri sebagai orang tua peserta, bagaimana Anda kemudian menilai event-event seperti ini? Apakah ini juga bisa mendorong orang-orang yang minat tinggi di cabang olahraga ini bisa menjadikan ini masa depan untuk memilih olahraga yang mungkin bisa dijadikan profesi sebagai atlet? Oh, justru saya sangat senang adanya event-event seperti ini, seperti Menpora, KONI, Brimob kemarin dan Gubernur dan DKI. Karena pertama buat motivasi anak-anak. Jadi seenggaknya dengan dia latihan itu ada motivasi. Oh, aku harus bisa nih ikut prestasi, entah ya tingkat nasional atau tuh tingkat internasional gitu loh nantinya untuk ke depan. Baik, Ibu Rita terima kasih. Sekali lagi Ibu patut bangga ya dengan putra Ibu seperti Zaki ini. Karena kalau lihat seperti yang saya sampaikan di awal tadi, karena ini dunia cukup cepat ya dinamikanya. Kemudian juga anak-anak juga kalau tidak dijaga, tidak diarahkan ini bisa kemana-mana. Mungkin kita melihat kasus kemarin yang ada peledakan, ternyata pelakunya juga seorang murid. Nah kita pengen anak-anak muda sekarang lebih kreatif, lebih memilih hal-hal positif untuk dikerjakan. Terima kasih Bu Rita, terima kasih Zaki. Kita kembali lihat lapangan yang ada di Gor Ciracas, Jakarta Timur. Ini adalah suasananya, masih banyak penonton yang di sini. Seperti yang saya sudah sampaikan pemirsa, bahwa event dari CNN Indonesia Taekwondo Championship yang kedua ini digelar selama 3 hari berturut-turut. Dari hari ini Jumat 14, 15 dan 16 November 2025 mendatang. Kita kembali ke studio bersama Elvira. Silakan Elvira. Baik, Teddy Zuhari, terima kasih update Anda langsung dari Jakarta Timur.